Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farrada alaina siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walidzalika qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Geraha Kreatif dimanapun berada, as'adakumullah. Kini kita hampir memasuki 10 kedua Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Tidak ada dosa yang diperbuat seorang yang berpuasa, yang puasanya dilakukan dengan khusyuk, ikhlas, imanan, dan ihtisaban, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat dalam kitab Nasaihud Diniyah, Shahifah 171. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dalam kitab Nasaihud Diniyah, yang dimaksud dengan wal imanu huwa atasdiqu biwa'dillah, yang dimaksud dengan iman adalah membenarkan biwa'dillah, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtisabu huwa ikhlasulillah, yang namanya ihtisaban, wal ihtisab adalah ikhlas karena Allah. Berbeda dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Bukhari, yang dimaksud imanan adalah berpuasa karena meyakini akan kewajiban puasa. Yang dimaksud dengan ihtisaban adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan mengapa dalam surat Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah puasa hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Atas dasar iman dan ihtisaban, itulah cara berpuasa yang benar yang membuat pelakunya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau seorang mendasari puasanya karena iman, mengharapkan pahala dan ridha Allah, maka sudah barang tentu hatinya semakin tenang, lapang, bahagia. Ia pun akan bersyukur atas nikmat puasa Ramadan yang ia dapati tahun ini. Hatinya tentu tidak merasa berat, susah karena menjalani puasa. Sehingga ia terlihat menjalani puasa berhati ceria dan berakhlak yang baik. Sahabat Geraha Kreatif rahimakumullah, di antara hikmah Ramadan adalah bahwa puasa itu adalah benteng atau perisai bagi pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasyamu junnatun wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarpus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni ru'un shaimun. Wasyamu junnatun, puasa adalah perisai, puasa adalah benteng
jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, wa idza kana yaumus saumi ahadikum fala yarpus, janganlah berkata-kata keji. Jangan berkata-kata yang tidak baik. Wala yaskhab, dan jangan berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun, atau jika ada yang mencercanya, au qatalahu, atau memeranginya, falyaqul inni mru'un shaimun, maka ia berkata, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa puasa merupakan perisai, junatun, selama tidak dinodai dengan perkataan dan perbuatan kotor yang dapat merusak hakikat puasa itu sendiri. Yang dimaksud puasa itu junatun adalah bahwa puasa akan menjadi pelindung yang akan melindungi pelakunya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia, puasa akan menjadi pelindung bagi pelakunya untuk tidak mengikuti godaan syahwat yang terlarang di saat puasa. Oleh karena itu, tidak boleh bagi orang yang berpuasa untuk membalas orang yang menganiayainya, yang melukainya. Dan jangan sampai kita melakukan perbuatan serupa dengan orang yang telah melakukan tersebut. Sehingga jika ada yang mencela ataupun menghina dirinya, maka hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Kemudian perisai di akhirat, puasa akan menjadikan perisai bagi pelakunya untuk tidak dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Dalam konteks puasa sebagai junatun, setidaknya ada 3 manfaat puasa. Yaitu yang pertama, faidah ruhaniyah. Yang kedua, faidah ijtimaiyah. Yang ketiga, faidah sahihiyah. Di antara faidah ruhaniyah berpuasa Ramadan adalah berpuasa menjadikan kita membiasakan diri agar berlaku sabar, mengekang hawa nafsu, dan membuat kita untuk selalu mengekspresikan sikap dan karakter takwa dalam segala keadaan, karena memang takwa itulah yang menjadikan tujuan khusus dalam berpuasa, la'allakum tattaqun. Kemudian di antara faidah ijtimaiyah dalam puasa Ramadan adalah bahwa kita dibiasakan untuk hidup tertib, disiplin, rukun, damai, dan bersatu padu. Puasa juga mengajarkan kita untuk cinta keadilan dan kesetaraan di antara umat, antara yang kaya dan yang miskin, antara pejabat dan rakyat, antara pengusaha dan karyawan, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semua wajib berpuasa ketika telah memenuhi persyaratannya. Bahkan puasa juga menjadi ajang pembentukan rasa kasih sayang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Karena memang dengan berpuasa segala pintu dosa, kemaksiatan menjadi tertutup karenanya. Sedangkan faidah sahihah berpuasa adalah bahwa berpuasa membersihkan usus-usus pencernaan, memperbaiki perut, terus-menerus beraktivitas membersihkan badan dari lemak dan kolesterol yang menjadi sumber penyakit, sehingga orang yang berpuasa menjadi sehat badannya. Saum tasihu, kata Nabi SAW, berpuasalah niscaya kalian sehat. Selaku intelektual muslim moderat, bagaimana caranya ketika kita berpuasa menjaga diri untuk tidak gibah, menebar hoak, fitnah, ujaran kebencian, adu domba, baik secara langsung maupun media digital, media elektronik, televisi, radio, internet. Bahkan kadang kita tidak terasa ketika kita puasa, jari jemari kita mengomentari berita-berita yang belum tentu benarnya. Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ila ju' wal atasu.
Banyak orang yang berpuasa, tapi banyak pula orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Intinya, marilah kita jadikan momen Ramadan tahun ini sebagai bulan penyucian badan dan rohani dari segala keburukan yang telah kita atau yang akan kita lalui. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Baginda Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumna wal barakati latamunnu ayyakuna haulan kamilan." Kata Nabi, andai kata manusia tahu tentang keutamaan dan barokah di bulan Ramadan, mungkin semua manusia akan berharap bahwa tahun-tahun selanjutnya akan menjadikan Ramadan, tapi tidak seperti itu. Mungkin cukup sekian bahasan singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.